Dalam sebuah proses kerja atau kegiatan kelompok, seringkali kita dihadapkan pada masalah yang membutuhkan solusi kreatif. Namun, tidak semua ide muncul dengan mudah. Ada kalanya tim terjebak pada cara berpikir yang sama, sehingga sulit menemukan gagasan baru. Karena itu, dibutuhkan sebuah metode yang mampu membuka cara pandang, merangsang kreativitas, dan membuat setiap orang berani menyampaikan pemikirannya. Salah satu metode yang paling dikenal dan banyak digunakan untuk tujuan tersebut adalah brainstorming. Pada setiap bagian atau divisi tersebut, seringkali dilakukan diskusi untuk mencari ide-ide dengan tujuan untuk membuat perusahaan dapat terus maju dan berkembang. Biasanya diskusi itu dilakukan oleh setiap anggota karyawan dengan atasan, sesama karyawan, atau juga antara pihak atasan dengan atasan lainnya. Proses untuk mencari ide-ide tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan cara brainstorming. Menurut Alex F. Osborne, brainstorming adalah sebuah teknik pemecahan masalah secara kelompok yang dilakukan dengan cara mengeluarkan ide sebanyak mungkin secara spontan, bebas, dan tanpa kritik. Osborne menekankan bahwa kreativitas hanya bisa muncul jika setiap orang diberi ruang untuk berbicara tanpa takut salah atau dinilai. Beberapa manfaat brainstorming yang dapat dilakukan bersama tim dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, mengurangi beban kerja. Saat perusahaan mendapatkan banyak proyek yang harus diselesaikan, sudah pasti hal itu tidak dapat dilakukan oleh sedikit pegawai. Agar tidak menjadi beban yang berat, otomatis proyek akan dibagikan kepada setiap tim agar beban pekerjaan dapat lebih ringan dan dapat diselesaikan. Yang kedua, membangun jaringan kepercayaan. Di saat kita menyampaikan ide kreatif, biasanya terjadi pro dan kontra yang menyebabkan beberapa anggota atau tim lain merasa suka dan juga tidak suka. Hal itu sangat wajar jika terjadi brainstorming, karena ide atau gagasan kita tidak selamanya cocok atau diterima oleh semua orang. Dalam hal ini, brainstorming dapat membangun kepercayaan antara anggota atau tim, sehingga dapat saling terbuka dan juga saling mengandalkan. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Komunikasi dapat melatih lisan dan pikiran menjadi lebih percaya diri, banyak mendapatkan informasi berupa saran atau masukan. Kemudian ada bentuk-bentuk brainstorming. Yang pertama, bentuk brainstorming kelompok. Pada metode ini, seluruh peserta berkumpul dan mengemukakan ide secara langsung. Diskusinya bersifat terbuka dan interaktif, sehingga memungkinkan munculnya banyak ide baru secara spontan. Lalu yang kedua ada brainwriting. Berbeda dari diskusi lisan, dalam brainwriting, peserta menuliskan ide secara individu. Cara ini membantu semua anggota berkontribusi tanpa rasa canggung dan mencegah dominasi dari satu orang saja. Lalu yang ketiga ada round robin brainstorming. Dalam metode ini, setiap peserta menyampaikan satu ide secara bergiliran. Teknik ini memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengungkapkan pendapat. Yang keempat, silent brainstorming. Pada metode ini, peserta berpikir dalam suasana tenang dan menuliskan ide tanpa diskusi terlebih dahulu. Hasilnya, ide yang muncul biasanya lebih jujur, spontan, dan tidak dipengaruhi pendapat orang lain. Yang kelima, online brainstorming. Brainstorming yang dilakukan melalui platform digital, semua anggota dapat menuliskan ide secara daring, sehingga metode ini sangat cocok untuk tim yang bekerja dari jarak jauh. Nah, pada akhirnya, brainstorming menjadi metode yang sangat membantu sebuah tim. Lewat proses ini, semua orang bisa berbagi ide tanpa rasa takut dikritik. Banyak gagasan baru muncul, kreativitas semakin terbuka, dan kerjasama dalam tim menjadi lebih kuat. Dari berbagai pendapat yang terkumpul, biasanya akan lahir solusi terbaik yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Itulah mengapa brainstorming selalu dianggap sebagai cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah dan menemukan ide-ide inovatif.